Assalamualaikum, saya Yuli. Di sini saya ingin melaksanakan tugas di video ketiga, yaitu tentang kebimbaan. Nomor ke-1, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yang kita pahami, yaitu 1. Hak anak, karena hak anak adalah fitrah yang terlahir sebagai pembelajar. Lalu kedua, yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan yang terbagi menjadi 3, yaitu the law of office, yaitu hukum akibat, yaitu kita membimbing anak dengan menyenangkan karena anak itu akan mau mengulang lagi. Lalu the law of exercise, yaitu hukum latihan, dimana kita dimana anak senang dalam pembelajarannya, maka anak juga akan mau mengulangnya lagi. Lalu the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Jika anak senang, maka anak juga akan mampu untuk mencobanya lagi, sehingga minat kuadratnya tumbuh dan mau. Nomor kedua, mengapa relawan bimba diwajibkan menciptakan learning dalam proses membimbakan? Karena tidak boleh sedikit pun anak merasakan terpaksa. Nomor ketiga, mengapa relawan bimba AIWO diwajibkan menerapkan small step system di dalam membimbakan? Karena harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing anak. Nomor keempat, mengapa relawan bimba diwajibkan menerapkan individual system di dalam membimbakan? Karena anak berperan sebagai subjek dalam proses bermain dan belajar. Nomor kelima, bagaimana hubungan bahagia dan learning? Kedua-duanya saling berkaitan, karena jika prosesnya membimbakan learning atau menyenangkan, maka kita akan bahagia. Nomor keenam, bagaimana hubungan antara metode bimba dengan minat belajar? Keduanya saling berhubungan, karena jika kita menerapkan metode bimba dengan benar, maka akan tumbuh minat belajar anaknya sendiri, jadi anak akan mau mengulangnya kembali. Nomor ketujuh, di antara ketiga metode utama bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu, yaitu learning. Karena tidak boleh sedikit pun anak merasakan terpaksa. Anak harus selalu kita bikin suasananya menyenangkan. Nomor ke-8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contohnya dari the law of office, hukum akibat, yaitu kita membimbing anak dengan menyenangkan, lalu anak maka akan mau mengulang lagi. Lalu the law of exercise, yaitu hukum latihan, dimana kita senang bikin kue, maka akan kita mengulangnya lagi untuk bikin kue. Lalu the law of office readiness, itu hukum kesiapan. Kita senang dan mampu untuk bikin kue, maka kita akan mencobanya menu baru. Nomor ke-9, ceritakanlah pengalaman Anda saat menerapkan metode bimba, baik di bimba maupun kehidupan sehari-hari. Tentunya sangat menyenangkan, karena kita juga bisa menikmati prosesnya ketika menerapkan metode tersebut, metode bimba. Kita bisa mengenalkan karakter anak, bisa menanyakan hobi anak, kesenangan anak, lalu kita juga menikmati prosesnya dengan menyenangkan. Jadi kita juga bisa tahu gimana karakter anak. Lalu kalau di dunia sehari-hari, misalkan
Misalkan ketika kita melatih anak untuk belajar berjalan, kita selalu kasih support, semangat sama anak. Lalu di mana anak baru melangkah satu langkah, kita kasih rewardnya juga. Kita coba memancing si anak agar bisa belajar melangkah satu langkah, dua langkah, atau tiga langkah, dan seterusnya, dengan kita memancing anak dengan mainan kesukaannya dengan menyenangkan. Nomor ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seseorang relawan tidak memahami metode Bimba? Anak tidak akan menikmati proses bermain dan belajarnya secara menyenangkan. Anak akan gampang bosan jika tidak menerapkan metode bimbanya. Lalu, anak juga tidak akan mau mengulang lagi. Ada juga anak gak akan mau datang ke Bimba lagi, di mana kita tidak menerapkan dan tidak memahami metode Bimba. Anak juga tidak akan bahagia.